Pelan tapi pasti, PKS resmi usung Anies Baswedan patut diwaspadai, ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dalam musyawarah Majelis Syuro, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres yang akan diusung di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Melihat hal itu, pegiat media sosial Denny Sregar menyoroti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Hal itu ditanggapi Denny Sregar melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Denny Sregar menyerukan soal perkawinan Partai Nasdem dan PKS. Asyik makin mengerucut perkawinan Nasdem dan PKS, ungkap Denny Sregar dikutip dari Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Jumat 24 Februari. Deklarasi Anies ditandai dengan pembukaan baliho bergambar Anies bertuliskan Anies Baswedan untuk Presiden RI 2024 di depan kantor DPP PKS Jakarta. Izinkan dengan kerendahan hati dan mengharap ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, ungkap Anies. Setidaknya dengan deklarasi ini Anies telah resmi mengantongi dukungan 3 partai dan menggenapkannya sehingga terpenuhi syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres. Sebelumnya, Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres pada Oktober 2022. Partai Demokrat juga sudah menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta. Namun patut dicatat bahwa deklarasi kerjasama partai politik sebagai wujud koalisi pengusung belum juga dilakukan. Artinya prosesnya belum selesai, belum lengkap. Fakta tersebut memberikan peluang kemungkinan untuk gagalnya pencalonan Anies. Yang paling ringan, prosesnya masih akan berlangsung lama. Masih perlu beberapa tahapan dan waktu lagi. Tapi agaknya itulah yang sedang mereka lakukan. Menjadikannya sebagai bagian dari strategi, bak sengaja memperlihatkan sebagai sebuah proses yang pelan tapi pasti, agar selalu menjadi pusat perhatian dan pemberitaan. Para kingmakers di belakangnya pasti sudah mengaturnya sedemikian rupa. Mereka melakukan proses menuju kepastian pembentukan koalisi dan pengusungan Anies sebagai baca pres dalam tahap demi tahap. Pertama, tentu saja Partai Nasdem sebagai pembuka jalannya. Partai Surya Paloh menjadi yang pertama mendukung Anies, dan dengan berbagai dramanya, kemudian mereka berhasil menarik PKS dan Partai Demokrat. Yang selanjutnya tentu menuju terbentuknya koalisi atau menentukan dulu siapa bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Anies. Entah mana yang duluan, namun agaknya nama bakal calon wakil presiden lah yang akan lebih diutamakan. Karena hal inilah yang agaknya menjadi bahan debat berat dalam menuju terbentuknya koalisi. Posisi baca wapres pasti menjadi rebutan antara PKS dan Partai Demokrat. Setelah itu baru menuju ke peresmian koalisi, yang kemudian berat tentu terkait dengan dana kampanye. Hal penting demi menunjang kelancaran jalannya kampanye nantinya. Walaupun sepertinya hal tersebut bukanlah menjadi masalah dengan bukti awalnya adalah kegiatan safari Anies sejauh ini. Anies yang sudah kesana kemari itu tentunya bukanlah trip gratisan. Tentu berbagai hal riuh yang dilakukan partai pengusung dan Anies sendiri tersebut seakan menjadi kampanye pendahuluan yang akan senantiasa menjadi perhatian dari masyarakat. Dengan diusahakan selalu menjadi fokus perhatian, kubu mereka kemudian patut untuk diperhitungkan. Bagaimana menurut Anda? Lumbung suara oposisi puas dengan kinerja Jokowi dan tolak kehadiran Anies, ditulis oleh Ruskandi Angga Wirya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mengusung tagline antitesa Jokowi seperti memposisikan Anies tak ubahnya bukan tandingannya Jokowi. Hal mana tidak kompatibel dengan dukungan Nasdem kepada pemerintahan yang dipimpin Jokowi. Kelompok masyarakat waras sudah memprediksi bahwa Anies mustahil mampu menyamai pencapaian Jokowi.
karena rekam jejaknya sendiri justru dinilai mendegradasi kepercayaan publik kepada pemerintah. Anies seperti selama ini dianggap satu garis ideologi dengan kelompok intoleran, nyaris selalu menghadapi penolakan di lokasi yang dikunjunginya. Lebih lanjut, publik lebih melihat Anies sebagai tiangnya politik identitas yang sangat Arab sentris. Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud menyinggung terkait politik identitas yang disematkan pada calon presiden atau capres. Menurut Bamsud, calon presiden ideal adalah tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas, serta berkomitmen melanjutkan kesinambungan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Kriteria lainnya tidak pernah terlibat kasus korupsi, melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reformasi agraria, serta berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat, kata Bamsud saat menghadiri peresmian Geraha Persatuan Nasional Aktivis atau PENA 98 Jakarta, dikutip dari suara.com Senin 20 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, Bamsud juga menyampaikan calon presiden kriteria PENA 98 antara lain yang mampu menjaga Pancasila, berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman dan merawat kebinekaan. Anies terlanjur dianggap selalu memanipulasi identitas yang melekat pada dirinya. Islam kadang-kadang mengaku Jawa, di waktu lain mengaku Sunda, meskipun semua orang pasti tahu bahwa pengakuannya sebatas politis. Pernyataan bakal calon presiden atau capres dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan yang mengumumkan bakal salat Jumat di salah satu masjid di Pontianak pada Kamis 16 Februari 2023 lalu mendapat sorotan tajam dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, Islah Bahrawi. Islah membaca pergerakan bakal mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai langkah kampanye. Menurutnya, berkampanye politik di dalam masjid merupakan sesuatu yang keliru, sebab bagian dari politisasi agama. Berkampanye politik di masjid adalah politisasi agama, ujar Islah dikutip dari unggahan Twitternya @islah_bahrawi, Minggu 19 Februari 2023. Alasannya dikatakan Islah karena tujuan Anies bukan untuk memakmurkan masjid, melainkan membajak masjid untuk memakmurkan dirinya. Anda bukan memakmurkan masjid, tapi membajak masjid untuk memakmurkan Anda, lanjutnya. Bukan hanya itu, Islah menilai Anies bukannya menjayakan agama Islam, namun Anies malah menunggangi agama untuk menjayakan dirinya.